Halo sahabat perantau dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang kecantikan wanita di mata Tuhan. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya, dan tekan juga tombol lonceng di sampingnya supaya kalian tidak tertinggal dengan informasi dan video-video terbaru yang akan kami bagikan. Kecantikan menjadi kerinduan setiap wanita. Bahkan sebagian wanita rela menggunakan begitu banyak waktu, usaha dan tenaganya untuk mempercantik dirinya. Ya, seringkali kecantikan selalu dihubungkan dengan apa yang tampak oleh mata secara lahiriah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa orang cenderung menilai suatu kecantikan hanya terbatas pada tampilan secara lahiriah. Tetapi, bagaimanakah kecantikan di mata Tuhan? Bagi Tuhan, cantik itu memiliki makna yang lebih luas. Tuhan tidak menentang kecantikan, tidak juga pada kecantikan fisik. Dengan cara yang unik dan yang tidak dapat dibandingkan, Ia menciptakan perempuan karena laki-laki. Hal ini ditegaskan dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 9. Dan pria pada umumnya menyaksikan ini dalam kenyataan. Pria memberi tanggapan pada apa yang dilihatnya. Pada kenyataannya, Allah sendiri melihat bahwa apa yang telah Ia ciptakan itu sungguh amat baik. Hal ini juga ditegaskan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 31. Meskipun bagian dari apa yang Tuhan lihat itu adalah kecantikan fisik, namun kualitas yang terpenting adalah apa yang ada di dalamnya. Ini jelas ditunjukkan dalam kitab suci. Dalam kitab Amsal bab 31 ayat 10 dikatakan, "Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata." Dan juga pada kitab Amsal bab 31 ayat 30 menegaskan, "Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji." Kutipan-kutipan ini menunjukkan makna kecantikan perempuan yang sesungguhnya. Ya, memang benar, Tuhan tidak mengabaikan kecantikan fisik. Itu juga bagian dari keindahan yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap wanita. Tetapi kecantikan fisik tanpa kasih kepada Tuhan yang diungkapkan melalui sikap dan tindakan kepada sesama, maka kecantikan itu akan sirna dalam waktu bersamaan dengan usia yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Namun, kecantikan terpancar dari dalam akan membuat setiap orang ingin selalu berada di sampingnya, membuat orang selalu tersenyum dan enggan untuk melupakannya. Ungkapan senada juga kita temukan dalam 1 Samuel bab 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hatinya." Ungkapan ini sebenarnya tidak mengabaikan kecantikan fisik ataupun menghilangkan kualitas dari dalam. Pandangan Tuhan tentu saja menyertakan keduanya, tetapi Tuhan memberikan penekanan pada kecantikan yang terpancar dari hati. Karena bagi Tuhan, semua yang kita miliki adalah anugerah yang diberikannya kepada kita untuk mencintainya, di mana Dia hadir dalam diri setiap orang yang kita jumpai. Sebab dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26, Tuhan berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Dan juga ditegaskan lagi dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 12. "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Itulah yang membuat wanita menjadi cantik secara lahir dan batin, karena dia sesungguhnya diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya." Dengan demikian, kecantikan itu melampaui apa yang tampak. Dan ingatlah selalu, hal yang paling mengagumkan dari kecantikan itu adalah pengalaman mengasihi dan dikasihi. Dengan mengasihi maka kita akan diterima oleh orang lain. Dengan begitu juga kita akan dikasihi oleh mereka, karena Allah sesungguhnya adalah kasih. Ya, itulah inti dari setiap kecantikan.
Oke sahabat perantau, itulah ulasan singkat kami tentang kecantikan seorang wanita di hadapan Tuhan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pace e bene.